Akhirnya kita berdua nih berantem. Oh udah berantem gitu. Tapi jauhan, aku nggak bisa, dia apa lagi? Karena frekuensinya pas. Kalau aku ngeliat di sini kodenya tuh banyak kan mikir. Di sini Mas Anang juga punya yang namanya kode family. Hai sahabat EHT, ketemu lagi di channel EHT Persada. Nah, kali ini EHT akan ngobrol secara langsung dengan pasangan selebriti yang tentu aja sahabat EHT pasti udah kenal. Mereka adalah Mas Anang Hermansyah dan Bunda Ashanti. Nanti nih, EHT akan membuka kode-kode yang ada di pasangan ini. Oke, hai semuanya, saya EHT. Sebenarnya singkatan sih Bunda Endaya Penitri Wijayanti. Nah, Karena panjang ya? iya kepanjangan jadi disingkat aja. Oke. Nah di sini Bunda saya sebenarnya sih nemuin metode ini sendiri. Wow, Gitu. metodenya itu apa? Oke, kalau orang awam itu biasanya mereka taunya kayak tadi Bunda Numerologi, bilang numerologi ya, angka. karena kan by number gitu. Iya. Nah kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak tahu tuh numerologi rumusannya seperti apa, kemudian cara pembacanya seperti apa dengan ilmu numerologi yang mungkin sekarang sudah ada karena metode ini sebenarnya saya temuin sendiri gitu. Cara nemuinnya emang Mbak, background sekolahnya tuh apa? Hukum Bunda. Serius? Terus bisa tiba-tiba dapet ilham nih bikin kayak gini tuh apa? Jadi dulu pernah bekerja juga sih Bunda di perkantoran gitu di bagian SDM. Jadi kan otomatis ya file-file karyawan, kemudian kebetulan di perbankan HRD gitu. ya? Iya, jadi file-file nasabah itu juga ini saya yang simpan gitu. Nah, pada suatu hari ada salah satu nasabah tuh yang bener-bener dia dalam posisi yang gak enak banget gitu. Kita berbicara pembiayaan ya Bunda. Di situ tuh saya mikir apa sih ya yang bisa dibantu gitu. Karena saya tahu banget ini orang bukan karena dia nggak mau bayar, tapi memang kemampuannya lagi benar nggak bisa. Anak sakit dan sebagainya. Dari situ terus apa sih kita tuh kan lahir tuh bawa apa sih? Bunda ya. Nama juga enggak. Apa sih katanya tuh rezekimu apa segala macam udah Allah kasih ketika kita lahir. Kemudian kebersit aja gitu Bunda. Jadi dari tanggal lahir ya. Ini ngitungnya dari tanggal lahir? Dari tanggal lahir. Jadi dari tanggal lahir file-file itu Bunda tiap hari tuh saya ini satu-satu ngebacain. Oh ini dengan angka ini ketemu angka ini dia memiliki karakter seperti ini. Kemudian perjalanannya seperti itu ngalir aja Bunda. Wow. Jadi benar-benar ini tuh secara empiris banget. Dan hari ini aku mau dibacain. Kalau jelek aku edit ya guys. Oke, kita mulai ya. Oke, kita langsung mulai aja Bunda ya. Bunda tanggal lahirnya Aku tanggal berapa? 4 November Oke. 1983. Jadi ini bukan ilmu paranormal, bukan ilmu yang kayak nerawang-nerawang dari megang tangan atau apa, enggak. Ini benar-benar ada ilmunya sendiri ya. Karena ditemukan benar-benar secara empiris gitu. Jadi dari pengalaman banget gitu. Dan kebetulan banget. Oke. Nah Bunda, karena Bunda sudah menikah, jadi kode ya kalau saya membahasakan ini ada kodenya gitu. Jadi setiap orang tuh memiliki kode masing-masing. Karena sudah menikah, saya harus tahu juga nih tanggal lahir dari pasangannya Bunda. 18 Maret 69. Kemudian anak-anak saya minta semua ya Bunda. Oke. Yang pertama ya. Aurel 10 Juni 98. Azriel 27 Juni 2000. Arsi 14 Desember 2014. Arsya 28 Oktober 2016. Wih, hebat. Hebatnya hafal semuanya Bunda. Saya hitung dulu ya Bunda ya. Karena ada rumusannya nih. Kalau aku sambil ngomong Mbak nggak berdistract kan? Nggak apa-apa. Jadi guys, ini aku sebenarnya ini ilmu yang kayak begini ada juga yang kayak numerologi itu ilmu mungkin kayak ilmunya pasti gitu karena dia menghitung berdasarkan kayak tanggal lahir dan lain-lain. Jadi bukan yang kayak paranormal yang gitu-gitu tuh bukan. Tapi kalau Mbak ini dia menemukan metode lain di luar numerologi tapi dari tanggal lahir. Ya, udah Bunda. Tadi kan saya bilang bahwa di dalam tanggal lahir seseorang itu memiliki banyak kode. Tapi yang biasanya saya bacakan itu adalah kode-kode yang menjadi kode dominan. Itu dari mana? Ya karena tadi ada empirisnya banget gitu. Nanti deh Bunda boleh coba.
ketika saya membacakan nanti. Gitu. Jadi ketika sudah menikah Bunda, itu kode orang itu bisa berubah. Bisa berubah. Terutama untuk di kode rezekinya. Karena ketika orang sebelum menikah, misalnya kode rezekinya A gitu ya Bunda. Ketika menikah dengan pasangan nanti dirumuskan lagi nih tanggal lahirnya. Belum lagi nanti anak-anaknya. Bunda mungkin pernah mendengar bahwa anak itu membawa rezeki masing-masing ya. Banyak anak banyak rezeki. Ya, tapi kalau di sini bisa jadi anak ini ketika anak ini lahir itu rezekinya naik, bisa jadi yang kedua agak turun gitu. Jadi memang masing-masing membawa rezeki masing-masing. Entah itu naik, entah itu turun. Oke, gitu. Tapi Bunda, nanti kalau misalnya saya membacakan kode turun atau kode negatif ya, itu nggak usah yang panik dulu karena nanti kita akan berdiskusi. Gak apa-apa. Gitu ya, Bunda ya. Oke, mulai dari Bunda Ashanti dulu nih. Jadi satu, Bunda memiliki kode yang namanya terlihat atau menonjol. Jika seseorang memiliki kode seperti ini, Bunda, apapun yang Bunda lakukan itu orang bakalan ngeliat gitu, apapun yang Bunda lakukan. Jadi misalnya nih, Bunda mau bisnis kah, atau Bunda berada di satu lingkungan, itu pokoknya Bunda terlihat aja. Jadi kalau misalnya Bunda nggak ada gitu ya, orang tuh bakalan gitu, mana sih Bunda Ashanti gitu. Karena sudah memiliki kode itu. Aduh, deg-degan yang selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Masih bagus. tapi di sisi lain, Bunda itu memiliki yang namanya kode kurang. Kode kurang itu adalah apapun yang Bunda rasakan, apapun Bunda yang terjadi dalam kehidupannya Bunda itu merasa kurang. Ngerti nggak? Misalnya Bunda itu sudah, orang itu sayang banget sama Bunda, tapi Bunda selalu merasa kurang gitu. Merasa kurangnya, aduh aku harus gimana ya biar mereka tuh bisa maksimal untuk sayang sama aku. Ih, kok bener sih? Gitu. Jadi di sini ada yang kadang-kadang Bunda itu juga merasa bukan tertekan ya Bunda ya. Jadi tuh mikir banget, capek sendiri dengan pikiran kurangnya itu. Padahal orang tuh benar-benar maksimal udah sayang sama Bunda, tapi Bunda yang merasa kurang aja, apa sih yang bisa bikin mereka tuh bisa sayang lagi sama aku. Iya bener banget. Wow. Gitu. Terus di sini juga Bunda itu punya kode pengen banget tuh semua orang itu ngelihat ini loh maksimalnya aku gitu. Jadi itu terus yang mengganggu Bunda, kayak yang tadi ya, mungkin itu terpengaruh banget gitu ya. Ambisius untuk membuat semua orang tuh seneng sama Bunda. Bukan ambisius ya, tapi lebih ke Bunda kan punya kode penyayang nih ya. Bunda tuh punya kode penyayang, jadi pengen rasa sayangnya Bunda tuh nyampe ke orang, dan itu tuh kadang-kadang bikin Bunda tuh stres sendiri. Iya bener. Gitu. Kalau misalnya orang melihat Bunda tuh orang yang cheer up, kemudian pede, tapi sebenarnya enggak. Bunda bukan orang yang pede. Sometimes tuh Bunda juga mikir ya. Benar, jadi tuh kalau aku ngelihat di sini kodenya tuh banyakan mikir. Benar, jadi stres. Jadi stres. Gak easy gampangin hidup. Iya. Ngejalanin hidup. Iya. Jadi tuh kayak semua itu tuh nggak merasa maksimal karena tadi punya kode kurang ya. Berarti Bunda. ini kalau udah tertulis nih nggak bisa berubah? Bisa. Karena kode ini sebenarnya adalah Kawin lagi enggak kan? Jangan. Aduh. Habis bukan kan kalau udah kawin sama ini anaknya apa nambah anak lagi biar berubah. Nah, ntar nih ada kodenya juga nih Bunda. Tapi itu bisa berubah ya Mbak? Bisa. Ini bener, aku tuh stressfulnya gara-gara aku stressful karena pikiranku sendiri. Ya, ini tuh sebenarnya tuh yang lebih stres lagi tuh sebenarnya Mas Anang gitu melihat Bunda. Ketawa dong. Cap nih. Gitu. Karena panas gini masih. Bandingin. Ya. Nggak coba deh. Gila sih terus Bu. Dua-duanya. Terus Karena Mas Anang itu sebenarnya ya, walaupun looknya itu samar gitu ya, tapi sebenarnya dia sensitif banget, perasa banget ya, walaupun itu nggak ditunjukin Bunda. Karena kalau dia nunjukin ke Bunda, gimana Bunda gitu. Padahal seringkali tuh Mas Anang juga pengen dilihat. Ini loh perasaan aku.
perasaan dia yang sebenarnya ya, bukan yang setiap di depan bunda harus kelihatan kuat. Karena kalau dari sini sebenarnya Mas Anang itu dia orangnya ya sensitif banget. Tadi kan saya bilang bunda itu tuh pemikir banget, sedangkan Mas Anang itu lebih bermain di perasaan. Jadi sebenarnya kalau aku lihat di sini tuh yang lebih nggak tenang itu adalah Mas Anang melihat bunda. Di sini Mas Anang itu punya kode yang namanya kode keluarga, family. Gitu. Jadi walaupun Mas Anang ini keluar misalnya keluar rumah gitu, kalau ada masalah di rumah itu nggak bisa konsentrasi. Jadi kalau bisa bunda balance lah, bunda jangan aku terus nih, tapi bener-bener harus ngeliat ke Mas Anang juga gitu. Karena Mas Anang juga butuh banget support karena dia punya kode family. Bunda nggak punya kode family. Bukan berarti ketika seseorang nggak punya kode family itu dia nggak sayang keluarga, bukan. Tapi ketika orang punya kode family, kalau orang nggak punya kode family, dia misalnya lagi kerja nih, kayak gini ya, bunda ya, lagi ngobrol kayak gini, kemudian ada masalah di rumah, itu masih bisa fokus, bunda. Aku iya. Iya, masih bisa fokus. Kalau Mas Anang nggak bisa. Oh, sensitif. Iya, karena dia punya kode family, punya kode keluarga. Kalau ada masalah di keluarga, kan dia nggak bisa kerja dengan fokus. Di sini juga bunda harus berhati-hati dengan yang namanya kerjasama, apalagi sama teman dekat. Ini nggak apa-apa ya bunda, saya ngomong apa adanya banget. Jadi harus hati-hati banget bunda sama kerjasama dengan teman sendiri. Kalau udah teman deket tuh kadang-kadang udah analitikalnya tuh udah hilang. Jadi ini harus apapun itu harus ada MOU-nya dan harus jelas. Itu aku banget. Orangnya kadang kalau gampangin banget. Apalagi kalau udah teman. bunda tuh kan sugestivitasnya gede nih. Ya, gampang banget Iya. Sugesti orang tuh gampang banget masuk ke bunda gitu. Jadi kalau udah ini tuh ntar gini ya, oh, oke, masuk akal gitu. Udah selesai. Apapun itu harus ada MOU-nya bunda. Begitupun dengan yang namanya hutang piutang. Ini kalau dari kode nih bunda kalau ngutangin orang mah jarang balik gitu. Nanam modal pun jarang balik. Benar. Jadi kalaupun nanam modal harus ada jaminan yang jelas. Harus ada jaminan dari yang mau ditanam modal nih. Atau yang minjem uang. Iya. Kalau minjem uang nggak punya jaminan gimana? Ujungnya ikhlasin. Karena memang itu ketariknya dari kode bunda. Ketika menikah berarti Mas Anang juga harus hati-hati, kan udah campur jadi satu kodenya. Mas Anang nih kalau sama temen nggak enakan bunda. Ada rasa nggak enakan banget gitu. Iya habis itu nyesel. Nah di sini sebenarnya yang menjadi pagar adalah bunda. Untuk terus ngingatin Mas Anang, jangan asal ngiyain gitu. Bener banget itu. Aurel, dari tanggal lahirnya Aurel itu dia memiliki kode kehilangan bunda. Kehilangan itu di masa kecilnya. Jadi Aurel dulu itu merasa nggak ada perasaan ya, perasaan nggak dianggap, ya, perasaan down itu tuh dari kecil bunda. Bener. Gitu. Dan itu tuh mempengaruhi banget. Jadi dia tuh insecure gitulah dengan dirinya sendiri ya, karena dari kecil itu dia udah punya kode kehilangan. Jadi yang bukan keserang tapi yang jadi ininya adalah di karakternya. Dulu tuh dia merasa nothing dulu ya bunda ya, karena dia punya kode kehilangan di zaman kecilnya. Cuman Aurel ini bagusnya dia memiliki kode yang namanya kode pertolongan. Jadi di saat-saat sempit, di saat-saat terdesak ada aja yang nolong. Itu apa ya, Allah itu kan ngasih kita kode itu kan mesti balance ya, ada positif ada negatif gitu. Ini dari semua tanggal lahir ini bunda, yang aku pengen tekankan itu adalah di Azriel. Jadi Azriel itu banyak menutupi perasaan dia yang sebenarnya. Jadi memang kalau ngomong sama Azriel itu memang harus secara jelas dan tegas. Gak bisa nih misalnya bunda tuh pakai kode-kode atau pakai isyarat-isyarat, itu nggak masuk di Azriel. Jadi memang harus secara tegas aja gitu kalau ngomong sama Azriel. Kemudian Azriel di sini sosoknya itu cowok, tapi dia memiliki perasaan seperti wanita. Gitu bunda. Jadi kalau misalnya orang tuh ngerasa wah ini cowok banget, padahal dia secara hati tuh perempuan banget. Dan dia bisa memperlakukan perempuan karena kan dia ngerti banget ya. Sweet lah kalau sama perempuan tuh ini banget lah. Cuma luka batinnya juga banyak karena Azriel itu dia memiliki kode family double. Wah banget dia. Dia double banget. Jadi
gampang batin. kalau keluarga kita kenapa-napa gampang nangis, Nangis. gampang Iya. tersentuh. Iya. Ih, jangan abis ini tuh dibacain nih padahal nih ngeri loh. Gila. Gitu, jadi dia kadang-kadang itu dia nggak pengen menunjukkan karena kan dia bagaimanapun gue nih cowok gitu, tapi dia kadang-kadang dia nangis sendiri karena dia kalau udah berbicara family udah nggak bisa nggak bisa ditahan gitu. Tapi justru traumatik atau luka batinnya banyak berasal dari keluarga. Ini sebenarnya harus di healing ya, harus ada proses pembersihan lah untuk luka batinnya Azriel. Karena itu nancep banget sih Daripada Aurel, karena Aurel lebih bebel. Ya, tapi Aurel dia tuh punya ngomong luka. aja. Kalau Aurel tuh ngomongnya aja ya apa gitu. Ya kadang-kadang kalau orang Jawa bilang nyelekit gitu. Tapi nggak mau. Tapi dia nggak punya maksud seperti itu. Emang cara ngomongnya seperti itu. Gitu. Ngegas gitu. Benar. Nah kalau Arsi ya. Arsi ini dia memiliki kode kreativitas yang sangat bagus. Kalau misalnya Bunda mau dia penerus entah itu di entertain atau di bisnis nih Arsi nih. Oh gitu. Ya. Dia kreativitasnya bagus dan dia cara menghandle orang nih besok bagus banget karena dia pintar beradaptasi. Dia bagus banget nih, insya Allah ya Bunda ya, kalau untuk usaha dia bagus banget kalau Arsi. Cuman ke depan tuh dia tuh ini Bunda, perfeksionis, ngerti nggak? Harus sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi misalnya dia kreativitas kan, orang kreatif itu kan harus sesuai sama passionnya dia kan. Nah ini nih, passionnya Arsya ini nanti di mana nih? Insya Allah jadi. Kalau Arsya ini hampir sama dengan Azriel, karena dia punya kode family ya, walaupun tidak nampak. Cuman auranya Arsya nih jadi dia kadang kalau sebel ya, dia diam aja tuh bisa mempengaruhi orang satu ruangan, jadi nggak nyaman. Bibi basuh. Ya benar. Gitu. Jadi kalau orang ngelihat Arsya itu dia bisa jadi sosok yang menyenangkan, tapi bisa jadi sosok yang sangat ngebetein gitu. Karena dia diam aja bisa bikin orang bete, Bunda. Kelihatan gitu kalau Iya, kelihatan banget. Tapi dia punya kode family. Jadi kalau Arsya sih lebih ke ditingkatin cheer up-nya dia, Bunda. Harus tahu banget nih bahasa kasihnya si Arsya nih apa. Apakah itu sentuhan, ataukah pujian, quality time, atau mungkin hadiah, atau pelayanan. Terus harus tahu banget nih bahasa kasihnya si Arsya nih apa. Apakah itu sentuhan, ataukah pujian, quality time, atau mungkin hadiah atau pelayanan. Dia harus tahu banget nih kalau di Arsya. Jadi untuk moodnya dia itu kita hanya bisa tembus itu dengan bahasa kasihnya. Kalau misalnya bahasa kasihnya sentuhan, ya udah cukup dipeluk, ngambeknya peluk, parah gitu. dia. Iya, moodnya Bunda. Moodnya dia tuh swing banget. Gitu. Nah, apa yang Bunda mau tanyakan nih? Soalnya nanti Gak apa-apa ngomong aja. Gak apa-apa. Gini, kalau orang mungkin melihat Bunda itu dapat enaknya, maksudnya tuh kehidupan Bunda, kita berbicara finansial ya, itu kan kalau orang melihat gitu ya Bunda, wah ini tuh udah dapat enaknya aja gitu. Padahal kalau dilihat dari kode, Bunda itu pertama kali menikah sama Mas Anang itu nggak ada apa-apa. Sama dua-duanya. Gimana? Maksudnya dua-duanya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, bener-bener di sini tuh kodenya no. adalah kode kurang soalnya. Bahkan ada kode utang juga. Wah bener banget. Wah ngeri nih. Bener banget. Waktu kawin kita ngutang. Iya kan, di sini udah mengawali pernikahan aja udah ada kode utangnya gitu. Ini Mbak jago banget sih Mbak. Gitu udah. Jadi kalau Mbak nggak nanya-nanya sama siapa-siapa kan? enggak, Ngeri loh. nggak ada. Ngeri. Oke, Terus lahir. Jadi kan tadi aku bilang ya, anak itu kan membawa rezeki masing-masing. Gitu. Lahir Arsi. Coba jadi suami dia hati-hati bacain dulu. Serem loh.
Kamu bisa milih nggak? Aku cocoknya kawin sama yang gini tanggalnya gitu. Nggak Nggak bisa, bisa. Bunda. Itu tuh udah dari Allah banget. Tapi bisa nyatuinnya gitu. Kayak misalnya Bunda nih sama Mas Anang kan karakternya beda banget. Beda banget. Nah, itu nanti bisa ada caranya Bunda gimana cara menyatukannya. Tapi lebih baik lagi kalau ada Mas Anang. Jadi TikToknya tuh lebih enak. Panggil dong, Mas Anang. Panggil bentar aja. Ya, Apa ya? dia bisa baca ini. Kita di awal kawin ada utang apa-apa. Nikah pakai utang gitu. Habis nikah kita ada utang sama orang. Apa dia bisa baca loh? Jadi gini Mas Anang, kalau dari tanggal lahir itu Bunda ini kan orangnya overthinking banget. Overthinking itu apa ya? Overthinking Pemikir. itu pemikir sesuatu yang belum terjadi aja udah dipikirin, Bener. selalu merasa kurang, Bener. Jadi dia Bunda ini pengen banget orang itu ngerasain maksimalnya juga. Jadi kan selalu merasa kurang. Nah, di sini tadi saya bilang sama Bunda sebenarnya yang kasihan itu adalah Mas Anang. Karena Dan aku dong. Karena Mas Anang juga pengen banget Bunda tuh ngeliat gitu. Karena tadi kan aku bilang ya Mas Anang tuh juga sebenarnya punya sisi sensitif banget. Sensitif yang pengen Mas Anang tuh pengen nih, aku tuh juga punya rasa loh. Aku tuh juga pengen di up, pengen di ini. Jangan cuma Bunda doang. Gitu. Terus di sini Mas Anang juga punya yang namanya kode family. Jadi tadi saya wanti-wanti ke Bunda ya. Kalau bisa nih Bunda ketika Mas Anang keluar rumah itu benar-benar dibuat nyaman. Karena kalau nggak bisa fokus. Alhamdulillah ada yang ngomongin. Oh, oke. Ya. Enggak, tapi ya masukannya Biarin dulu, bagus. biarin ngomong dulu, biar Iya. selesai. Jadi memang kenyamanan keluarga bagi Mas Anang itu udah segalanya Bunda. Dan itu tuh rezeki itu ngalir ketika keluarga itu tuh membuat Mas Anang tuh nyaman. Udah. Beda sama Bunda ya. Bunda itu kan tadi aku bilang nggak punya kode family. Mau ada masalah di rumah mau enggak itu tetap aja bisa jalan. Kalau kerja gitu ya, kalau kita berbicara pekerjaan. Nah, di sini juga Mas Anang juga harus hati-hati dengan yang namanya pertemanan. Karena Mas Anang itu orangnya nggak tegaan, nggak bisaan kalau sama teman gitu. Iya, abis itu juga nyesel gitu, kenapa aku iyain ya, kenapa kok ini ya gitu. Nah, caranya Mas Anang jangan mengiyakan pada saat itu. Oke deh, aku pikirin dulu ya, bentar ya. Karena perpindahan waktu itu tuh sangat berarti banget buat Mas Anang untuk akhirnya berpikir jernih dan bisa memberikan jawaban, mengambil keputusan yang tepat. Karena Mas Anang itu mengerjakan sesuatu berdasarkan rasa. Jadi rasanya Mas Anang tuh kayak perempuan. Malah mengerjakan sesuatu pasti pakai rasa, nggak bisa dengan logika doang. Kalau Bunda masih bisa ya, tadi aku bilang bahwa sugesti, orang tuh gampang banget deh mensugestivitas, mensugesti Bunda tuh gampang banget, mempengaruhi tuh gampang banget, asal kita berbicara dengan logika. Kalau Mas Anang itu lebih kerasa, bentar dulu, aku rasain dulu, nyaman nggak ya, oke nggak ya. Cuman harus hati-hati dengan rasa tidak enak, karena kodenya gede banget. Ya. Tidak enakannya Mas Anang. Ya. Makanya sebetulnya ketidaknyamanan itu bisa dieliminir, bisa diolah dengan kalau terjadi kesalahan itu seminim mungkin. Betul. Itu di mana? Itu sebenarnya dari cara penyampaiannya Bunda. Tanpa Bunda sadari, pertanyaannya Bunda aja itu dirasa sama Mas Anang itu berupa judge. Berupa pertanyaan aja loh Bunda. Belum nih ngasih saran gitu. Kok bisa sih? Misalnya ya Bunda ya. Kok bisa sih kayak gini? Itu sebenarnya kan pertanyaan, tapi bagi Mas Anang itu udah judge banget. Waduh, aku udah disalah. Bunda kalau misalnya lagi berdiskusi nih, ya, lagi berdiskusi, Bunda nanya dulu. Jadi kalimatnya itu bukan kalimat pernyataan, tapi kalimat pertanyaan. Banyakin pertanyaan. Oke, ada begini nih, menurut Mas gimana? Gitu. Jadi bentuk pertanyaan-pertanyaan dulu deh, diolah dulu. Biarkan Mas Anang itu ngeluarin dulu nih dari A sampai Z. Bunda walaupun udah pengen
gitu, tahan dulu, tarik nafas dulu. Ini kan untuk ada keseimbangan nih Bunda. Karena Enggak konslet. kalau enggak, satu konslet, yang kedua rezeki Mandek, hamburnya enggak sesuai dengan yang di ini gitu. Yang direncanain, hilangnya tuh bener-bener sesuatu tuh yang enggak direncanain. Jadi penyelesaiannya selalu tidak sesuai. Tidak sesuai. Padahal bisa. Makanya saya bilang tadi, kalau terjadi miss tadi harusnya hilang 10, jangan sampai hilang 60. Dan kalau aku menyelesaikan sesuatu, ya banyak cara harusnya kalau kita mau duduk dan membuka pikiran. Tapi kalau di depan itu sudah judgment, itu sudah mematikan pikiran. Sebenarnya gini sih, tidak seluruhnya juga Bunda itu selalu menjudge. Nggak seluruhnya, tapi karena Mas Anang itu memang punya kode sensitif ya. Jadi itu ngerasa dijudge melulu. Makanya tadi saya bilang pinter banget. Untuk Dia terlalu sensitif. Jadi kadang misalnya kayak maksudnya tuh nggak begitu, tapi karena dia udah masalah gini, mungkin aku nggak tahu apa yang pernah dia lalui dalam hidupnya, nggak tahu waktu kecil atau saat dulu. Jadi masalah kalau maksudnya kita tuh kesini, dia tuh udah mikir bahwa ini tuh akan gini nanti nih, gitu. lebih banyak pakai kalimat pertanyaan. Udah itu kuncinya. Kalau ke Mas Anang ya, komunikasi dengan Selalu komunikasi. Kita komunikasi Selalu. tiap jam. Salahnya di kita memang cara komunikasi dari dulu. Sebetulnya maksud aku kadang-kadang ngerti kok maksud itu baik, cuman cara nyampaikannya kadang-kadang milih kata-kata itu gimana sih yang bagus gitu. Kadang-kadang salah kayak begitu. Aku juga kadang-kadang menyampaikan gara-gara terlalu di adjustment, penyampaiannya kadang-kadang jadi kasar juga. Itu sering terjadi. Masalah komunikasi itu masih kadang ada kendala di situ. Aku senang kalau aku tuh diapresiasi. Karena Bunda punya kode kurang, Mas. Jadi dia butuh banget apresiasi. Itu udah benar. Betul. Bayangkan orang tuh punya kode kurang, kemudian dia nggak diapresiasi. Udahlah. Benar hancur itu. Udah hancur banget. Nah, kalau Mas Karena Anang maunya memberikan selalu yang terbaik. Jadi kalau dianggap kok begitu kayak nggak diapresiasi tuh kayak langsung stressful gitu. mau memberikan aja udah stres, memikirkan caranya banget. Ketika udah diberikan kemudian nggak ada apresiasi, hancur udah. Betul. Saya kadang-kadang terlalu cuek di situ. Dia siapin makan, saya kadang-kadang udahlah segini aja. Padahal kalau saya umpamanya nih, ya oke, enak kan? Enak. Pasti senang. Sayanya kadang yang nggak mau diribetin karena saya mungkin Gak biar pernah disiapin makan jadi begitu. ya, saya terlalu apa ya, terlalu ikut-ikut ya. Jadi terlalu apa ya, istilahnya terlalu lama. Ya udahlah, aku nggak pernah minta kamu juga kok, nggak siapin, aku juga nggak nuntut juga kan. Ya itu tadi, komunikasi itu menjembatani itu benar-benar dengan rasa kasih dulu deh, karena ini tuh aku merasa tuh vibrasinya tuh udah yang kemana gitu loh. Udah dijembatani dulu dengan itu. Udah pun mulai. Iya. Caramu menyayangiku luar biasa. Ya nggak lebay begitu kali. Tuh kan? Ya nggak lebayan. Bunda tuh butuh banget appreciate karena punya kode kurang, itu aja Mas. Oke siap. Selalu merasa kurang, ngerti nggak? Ya kalau kamu kurang terus gimana Bun? Iya, di-appreciate itu Oh, udah tangkinya, tangki kecukupan. Kalau appreciate Aku aku kurang nggak minta duit loh, aku kurang minta apresiasi doang. Ya kan? Ya udah banyak duit. Istri di luar sana kurang gini, aku kan nggak kurang, cuma butuh dipuji. Nggak pakai keluar duit ya. Nggak pakai keluar duit, cuma capek mulut doang. Tapi memang namanya aku tuh selalu yakin yang namanya suami istri pasti ada aja ya. Betul. Yang penting aku selalu bilang sama dia, kita bertahan di 10 tahun bersama dengan apa rasa yang ya namanya manusia nggak mungkin sama gitu. Yang enak itu Iya. bener gak? Lama ya rasanya. Itu coba itu ketawa kan? Karena benar. Bener gak bro? Anehnya kita berdua ini berantem. Oh udah berantem gitu. Tapi jauhan, aku nggak bisa, dia apa lagi? Karena frekuensinya pas, Bunda. Itu yang tadi aku bilang. Makanya jadi kita kayak selalu menemukan cara untuk baik gitu. Itu sih. Nah, makanya kita takut jangan sampai amit-amit suatu saat kita ada yang benar-benar sampai oh nggak bisa nih. Gitu Insya Allah kan? nggak ada. Ya, oh nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Karena hebat. kan gini, kode itu kan saya Iya. nyebutnya ini kode ya. Kode itu kan bisa up and down ya. Oh,
tahun sekian sampai sekian ini kodenya gini, ini gini. Kalau sekarang ini asal bunda nggak punya anak lagi ya, kalau punya anak kan nanti perpindahan kode lagi nih ke anak. Iya. Itu long lastnya ya seperti ini. Amin. Insya Allah seperti ini. Tapi kan ini Tidak harus ada dibendung gitu. gimana biar Yang kita tadi lebih kita bahagia diskusi. lagi. Dia menyenangkan. Nah buat sahabat EHT, seru banget kan obrolan EHT dengan pasangan Mas Anang Hermansyah dan juga Bunda Ashanti. Sahabat EHT jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.